pengumuman penjarakan Rizik Syihab. Begitu. Kan ada tuh Habib tuh. Ada Habib. SIS. Bukannya dilawan itu penjajah. Tapi malah apa? Malah kabur. Lalu sekarang itu pengen dijadikan sebagai seorang pahlawan nasional. Perlawanan seperti apa? Itu Beb. Itu leluhur antum itu Beb. Jangan sosok pahlawan di Indonesia mah. Perjuangan gak ada. Pengen jadi pahlawan dari Hong Kong. Dan terkait persekusi segala macam, itu pada ujungnya yang diturunkan itu adalah dari kalangan kibin, orang-orang Nusantara sendiri. Jadi ngapain? Kalau kita itu memerangi ya orang-orang Nusantara sendiri. Sementara Habibnya itu cuma tinggal nunjuk doang, ke sana kemari, begitu. Ya. Jangan mau. Jadi pengadu domba sebenarnya itulah yang menyatakan perang, sementara dia itu duduk manis. Salam PWI Karanganyar Mbah Mono di Keruduk FPI. Saya baru dapat informasinya itu. Cuman aman kan Mbah Mononya itu. Kang Rizal. Apa Habib Rizal ini? Perang sama saya. Kapan ya? Itu Demak sudah nantang tuh. Dan PWI dari berbagai wilayah. Dan nantang. Tinggal ini aja, tentuin aja nama tempatnya. Itu Beb. Kenapa antum ini nggak terima? Anda nggak terima nasabnya apa nggak bersambung pada Rasulullah? Informasi kemarin ada Mbah Mononya digeruduk. Terus apa namanya dihadapi dengan sendiri, ya. Nah pada akhirnya ya selesai begitu kan. Sehingga teman-teman, misalnya seperti Kiai Haji Syarifuddin Tegal itu memberikan pengumuman, mengajak kepada seluruh PWI untuk menyuarakan penjarakan Rizik Syihab. Begitu. Itu Habib itu. Kita akan menyimak statement dari Mbah Dowi, biar Habibnya itu belajar dari orang-orang Nusantara bahwa buat pleret gimana, ya nggak gimana-gimana. Ketua PWI sudah apa namanya menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menjaga beliau. Dan mana kemarin tuh pasukan yang datang itu? Bukan, saya itu mencetak Fagihil Mugaddam. Masa antum nggak tahu, Beb, masa antum nggak tahu bahwa saya ini mencetak Fagihil Mugaddam untuk Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha. Berapa dalam satu malamnya 70 kali. Dan saya mencetak Fagihil Mugaddam yang menjamin seluruh habaib untuk bisa masuk surga. Mendapatkan kaplingan-kaplingan surga. Masa antum nggak tahu? Anda nggak tahu? Gimana itu leluhur Anda itu yang saya cetak? Harus tahu dong. Gimana sih punya leluhur kok nggak tahu? Antum punya kambing cina? Nggak punya. Terus ya ngeladenin Habib stres juga saya lama-lama ini. Waduh, gimana Pak Rizik sudah saya doakan sehat walafiat. Amin. Semoga umurnya ditambah 500 tahun lagi, tambah umur sehat walafiat ya. Semoga Bapak Rizik Syihab umurnya ditambah lagi. Jadi 500 tahun atau bahkan 1000 tahun. Kalau Bapak Rizik Syihab umurnya panjang, itu kan Indonesia kan rame nantinya. Kalau nggak ada Bapak Rizik Syihab, Indonesia sepi. Begitu, ya. Biar rame kalau nggak ada Pak Rizik sama Pak Bahar dan Habib-Habib lainnya. Nggak ada yang berani mau naik panggung kemudian menjadi ustadz asal ngomong itu nggak ada. Habib-Habib itu saling jawab menjawab, cerita bercerita tapi lucu semua, lucu. Makanya lihat Habib-Habib itu kalau lihat YouTube-nya para Habib di YouTube itu pasti ketawa semua. Ketawa lah. Satu. Gimana nggak ketawa Mbak? Di YouTube-nya ini belum di kitab-kitabnya ya. Kalau di YouTube-nya itu bisa menarik rantai emas dari langit. Bisa nggak Beb? Antum Beb?
Bahkan naik kambing tuh, ke Sidratul Muntaha naik kambing, kambing Fagihil Mugaddam. Bahkan Fagihil Mugaddam itu memberikan tadi jaminan bagi seluruh anak cucunya untuk bisa masuk ke dalam surga tuh. Tuh, terus berikutnya apa lagi itu? Belum ke Fagihil Mugaddam, punya ilmu teleportasi seperti Sun Goku. Nah, ada tuh ceramahnya, ada di kitabnya pun ada. Terus bisa menenggelamkan kapal-kapal perang, 6 kapal perang, hanya dengan apa? Hanya dengan siwaknya. Oh, itu di kitabnya ada, di ceramahnya itu pun ada. Bisa memundurkan pesawat. Oh, kayak film Dono. Nah, lucu. Terus apa lagi tuh? Terus teleportasi. Terus bisa mengeluarkan emas dan segala macam dari telinganya kuda. Wah, jadi telinganya itu bisa keren lah. Sekarang kambingnya diganti monyet. Boleh. Subhanallah. Waalaikumsalam Mbah Jaya. Ini mau kabur digeruduk, takut digeruduk. Astagfirullah. Apalagi tuh? Banyak itu, banyak. Itu di kitabnya ada, ya kan? Di kitabnya ada, di ceramah-ceramah Habibnya pun banyak. Terus, bentar. Nah, ketika ada tukang gali kubur, ketika menemukan Habibnya itu duduk di kursi ya, dan kursinya itu terbuat dari emas. Nah, kemudian lagi baca Quran tuh. Nah, kemudian ketika penggali kubur itu menggalinya, kamu ngapain? Kalau kamu itu cerewet dan kamu memberitahukan kepada orang lain, maka kamu cepat mati. Nah, lucu. Jadi filmnya itu kayak Superman, kayak Batman, kayak Iron Man, kayak X-Men lah, dan seterusnya. Lucu semuanya. Dan itu dianggap karomah. Sementara dia itu tidak bisa membedakan mana itu karomah, mana itu khurafah. Ya, nggak bisa membedakan mana di antara karomah, di antara khurafah. Sehingga masyarakat Indonesia itu seringkali ditipu. Kalian harus memuliakan kami. Tahu nggak kalian bahwa kami ini adalah keluarga yang paling tinggi di antara yang lain. Manusia yang paling tinggi rasnya. Dan itu ditulis dalam kitab, itu ditulis. Ditulis dalam kitab. Pengutipan dari Syekh Muhammad Bajarofil. Ya, bahwasannya Ahlul Baitin Nabi afdhalun nas. Kemudian wasada al Bani Alwi afdalu ahlil bait bil ittifaq. Begitu. Nah, itu kan ada di kitabnya itu. Nah, sehingga mudah dengan ini, mudah bagi mereka itu untuk merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Padahal ulama besar yang muncul dari kalangan Ba'alawi itu mana? Nggak ada kan kemarin seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot itu. Ulama besar dari kalangan Habib mana? Kalau ulama Yaman banyak. La cenage Kang Alder. La. Ulama besar yang memiliki pemikiran yang hebat, pemikiran yang luar biasa, yang sampai kepada umat Islam. Yang umat Islam ini mendapatkan banyak manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka, mana? Kalau ulama Yaman banyak. Ya. Khususnya di daerah Zabid itu. Ada Ibnul Muqri, kemudian Al-Amrani, dan seterusnya. Banyak. Tapi kalau dari kalangan Habib mana? Nah, malih rupa jagonya bang, contoh klan, pimpinan PKI, kini teriak-teriak ganyang PKI. Ya, dari keluarganya saja PKI. Begitu. Jadi, akan lucu. Tentu akan lucu. Dengan menyimak ya dari ceramahnya Habib. Benar gitu kata Mbah Dowi ya. Terus Mbah. Ada Habibnya, negaranya ada Habibnya, tidak akan perang. Ya kan? Kalau ada Habib di suatu negara, itu nggak akan terjadi perang. Sementara faktanya, boro-boro. Nah, 1920, kan ada tuh Habib tuh. Ada Habib, Sayyidnya dari mana coba?
Saat itu 1920 ya. Dia Hadramut itu sedang dijajah oleh kolonial Inggris. Bukannya melawan Inggris, tapi malah kabur ke Indonesia. Bukannya dilawan itu penjajah. Bukannya dilawan itu penjajah, tapi malah apa? Malah kabur ke Indonesia. Nah, lari, kabur. Itulah yang memerdekakan begitu kan. Jadi daripada memerdekakan negaranya sendiri, lebih baik memerdekakan Indonesia. Gitu, Beb. Jadi perlawanan yang model seperti apa? Lalu sekarang itu pengen dijadikan sebagai seorang pahlawan nasional. Perlawanan seperti apa? Itu, Beb. Itu leluhur antum itu, Beb. Jangan sosok pahlawan di Indonesia mah. Perjuangan nggak ada. Pengen jadi pahlawan dari Hong Kong. Terus Habib Rizik menantang-nantang perang ya. Lucu apa enggak? Lucu, Bah. Jangan ngajak perang. Paling yang disuruh tuh kibinnya. Nggak mungkin turun sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemarin seperti misalkan yang FPI mana itu? FPI Jakarta Selatan atau mana itu ya? Kan kibin nggak ada kabibnya di situ kan? Ya memang seperti itu. Pada ujungnya yang dikerahkan itu adalah orang-orang pribumi sendiri. Dan nggak mungkin langsung turun sendiri itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah terus menyampaikan statement di media bersama teman-teman LSI, PWI LS mendukung Kiai Gus Fuad Pleret untuk terus memperjuangkan masalah nasab dan sejarah. Mendukung, dokumen jelas mendukung. YouTube-nya, channelnya apa entah, lupa. Ayo berani perang apa enggak? Semua sudah menyatakan perang. Ini lebaran sudah 4 hari kok. 4 hari, udah berapa hari sekarang? Perang. Ayo Pak Rizik, katakan perang. Perang. Saya pengen nonton apa ada perang ya. Berarti kalau katanya ada Habib, kalau ada Habib nggak ada perang, berarti yang ngomong sekarang masih ada Habib kok perang, berarti Habib mencela-mencela. Berarti Habibnya yang nggak benar yang ngajakin. Kamu itu sholat yang benar daripada atik-atik otak-atik meren, nulis saja salah ini, Beb, gimana sih? Anda itu kalau hidup yang benar, kalau bukan cucu Nabi ngaku cucu Nabi. Kalau bukan cucu Nabi, yang ngaku bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi buktikan, begitu kan? DNA-nya kemana, begitu kan? Nah, DNA-nya kemana? DNA Nabi kemana? Ya, keluarga antum ya sama aja, Beb. Keluarga Anda sama aja. Terus? Itu aja ya. Di Habib itu orang-orang lucu. Lucu apa enggak teman-teman? Lucu, Mbak. Lucu, bin kerowak, bin somplak ya, ngomong-ngomong. Justru pengikut habaib semakin membludak, grup begal nasab nggak laku. Oh ya tah, waduh. Tapi faktanya ya, saya kemarin bersilaturahmi dengan PWI LS. Dengan PWI LS ini di Grobogan, ya Kabupaten Grobogan. Saya tanyakan, di sini kan ada beberapa majelis taklimnya Habib. Ada 2 atau 3 tempat lah. Dan saya tanya itu. Dan saya tanya, gimana itu? Apa namanya, pasca dari polemik nasab ini, apakah pengikutnya Habib itu semakin membludak atau semakin nyusut? Oh jauh, Bos, jauh. Semakin nyusut, bisa tersisa 30-25% itu sisanya. Nah bahkan acara dari siapa, Bapak Syekh itu, Bapak Syekh Assegaf itu ya, Syekh Hermania. Itu kan acara yang biasa di alun-alun tuh. Biasanya acaranya di alun-alun ya. Kan biasanya ribuan sampai 5.000 begitu kan. Atau bahkan lebih. Ternyata apa? Ternyata ya Allah sampai tersisa 25%. Fakta itu. Fakta. Terserah mau nganggapnya sebagai hoax atau apa terserah. Dan itu fakta yang saya dapati dari teman-teman PWLS di sini. Dan kemarin di mana itu? Di Pati itu kan, di Pati. Ada pengajian seorang Habib. Habibnya disuruh balik. Habib siapa itu namanya? Habib Syafi'i atau siapa itulah. Dari Solo.
Balik akhirnya, nggak jadi ngisi pengajian. Bukan pengajian sebenarnya, si sholawatan. Nah, itu malah Kang Samsul Komar. Kibin sisa 5% malah. Waduh. Nah, itu fakta itu. Gitu, Beb. Masa nggak tahu? Masih pede dengan pengikut kami banyak, yang mendukung kami banyak. Begitu. Disebut ulama. Ulama model apa yang kayak gitu? Ampun. Mereka itu lagi cek ombak cina. Kibinya udah banyak sadar. Nah, yang banyak sadar betul itu. Deblutwio ya. Keluarga negaraannya itu dipertanyakan tentang keluarga negaraan. Kamu orang Indonesia apa bukan? Orang Indonesia bukan. Kamu mengakui kemerdekaan apa enggak? Itu. Terus kemudian untuk masalah makam-makam aulia yang dibongkar. Aulia dari mana? Dari Hongkong, dari Tarim. Anggus Muhafid, Mukibin tambah banyak isinya ya bangsa jin. Astagfirullahaladzim. Oh ya, kalau bangsa jin bisa aja. Itu punya peternakan jin itu. Ada dalam kitabnya kan? Dalam kitab Syarhus Sudur, di mana Habib Abdul Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur itu menceritakan bahwa leluhurnya yang bernama Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Al-Asakran itu memiliki peternakan jin. Jadi cocok tadi ketika apa namanya? Yang makin banyak, ya, yang makin banyak itu adalah kibin-kibin dari kalangan jin. Begitu. Nah, terus. Terus dia siapa? Orang asing ya kan, bukan warga negara Indonesia. Ya itu kan ada nama bandara. Nama bandaranya itu, bandaranya itu Mutiara. Dan sebelum penamaan Bandara Mutiara, Bandar Udara ya, Bandar Udara Mutiara, itu ada namanya saya lupa awalnya. Nah terus kemudian sekarang ini ditambah menjadi Mutiara Sis. Harusnya bukan Mutiara Sis, tapi Mutiara His. Begitu ya. Nah, padahal penamaan dari bandara itu, bandar udara itu sebenarnya kan punya nilai sejarahnya. Nah, lalu dirubah namanya menjadi nama seorang tokoh yang tokoh tersebut kewarganegaraannya belum jelas, kemudian perjuangannya untuk melawan penjajah itu pun juga belum jelas. Nah, ya. Diluruskan, masalah nasab ya diluruskan. Habib Rizik dulu ngomong kalau masalah nasab harus kajian secara ilmiah, ya kan? Begitu ya. Harus tes DNA melalui rambut Rasul masih ada ini itu macam-macam harus sekali. Nah sekarang nggak berani tes DNA. Kajian ilmiah kok emosi. Udah, karena kalau misalkan yang ditantang perang itu adalah sama-sama orang pribumi, jangan. Udah perang tes DNA aja. Perang tes DNA. Jadi sama-sama nih. Yang satu ngomong tes DNA, kemudian yang satunya itu tes DNA juga. Begitu. Kamu anak kemarin sore. Justru itu makanya saya bertanyakan. Kalau memang ada ya perjuangannya dalam melawan penjajah, tunjukkan. Begitu agar sah untuk diangkat sebagai seorang pahlawan nasional. Ini nasional loh ya. Tingkatnya itu nasional. Dari Sabang sampai Merauke itu. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Kalaulah dia itu hanya untuk daerahnya saja, untuk kabupatennya saja, ya nggak bisa nasional. Karena kan banyak juga dari kalangan orang-orang Nusantara yang dia itu sebenarnya tidak melakukan perjuangan secara langsung melawan penjajah. Tetapi misalkan dia itu diamanahi oleh para pasukan-pasukan perlawanan kepada penjajah. Nah, kemudian karena dia itu dicurigai oleh Belanda bahwa dia itu mengetahui lokasi dari para pejuang-pejuang Nusantara untuk melawan penjajah, yang akhirnya dia itu diintimidasi, ya, dipaksa supaya dia membocorkan rahasia dari para pejuang-pejuang melawan penjajah. Tapi karena dia tidak mau, akhirnya dibunuh. Justru lebih hebatan orang yang seperti itu. Meskipun dia itu tidak dianggap sebagai seorang pahlawan nasional. Tapi dia adalah seorang pahlawan. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk melawan penjajah. Bukan malah bersahabat dengan Belanda. Menjadi jongos-jongosnya, menjadi antek-anteknya.
Ya, kalaulah hanya membuat sebuah yayasan, kemudian dia menjadi seorang pahlawan nasional, maka berapa ribu orang yang akan menjadi pahlawan nasional. Siap bikin yayasan, jadi pahlawan. Saya misalkan membuat yayasan, Yayasan Rosalena. Karena mengingat dari kambingnya Fagihil Mugaddam, kemudian saya bikin lembaga pendidikan atau sebuah yayasan, lalu saya ajukan saya ini sebagai seorang pahlawan. Kacau nanti pada akhirnya. Naam. Apalagi sudah mendapatkan bintang salib singa. Begitu, Beb. Masa nggak ngerti, Beb, antum, Beb, tentang hal itu, Beb? Naam. 0,00000% yang ngedukung gerombolan dukun dan imat. Gerombolan dukun ya. Gerombolan dukun. Dukun itu kan biasanya nipu. Ya. Ada orang-orang yang nipu, misalkan dia membawa siwak atau membawa terompah sendal atau membawa rambutnya Rasulullah. Pernah kan saya cerita itu, ada sahabat saya ketika dia itu di Pandeglang dan dia memiliki anak guru, di mana menantu gurunya itu adalah seorang habib. Nah, lalu dia membawa satu kotak lah, satu tempat, satu wadah begitu, satu wadah. Yang isinya katanya itu adalah kiswah dari magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ditanya, kan curiga begitu, karena setiap orang yang ingin melihat, memegang terompah tersebut, itu harus bayar 50.000. Ya kan? Terus ditanyalah oleh sahabat saya itu kepada Habib, ini benar nggak sih? Ini adalah terompahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau jangan-jangan Anda ini menipu kami? Nah, lalu apa jawaban dari Habibnya? Kita harus husnudzon saja. Nah, kita harus husnudzon saja. Kenapa husnudzon? Ya karena kalau nggak husnudzon, ya karena kalau tidak husnudzon, nanti akan banyak orang-orang yang merasa tertipu, sehingga uang yang sudah dibayarkan itu diminta kembali. Naam, begitu, ya. Jadi yang gerombolan penipu siapa? Ayo, jawab dong. Yang gerombolan penipu siapa? Jawab. Naam. Sekali penipu ya tetap penipu. Selalu mengatasnamakan Rasul, barang asli. Barang palsu dikatakan barang asli. Barang yang nggak pernah nasab, yang nggak pernah tersambung dikatakan nasab. Yang paling sahih sedunia. Nah ini gerombolan penipunya siapa sebenarnya? Yo, harusnya sadar, Bin. Atau Beb ya. Harusnya Habib sadar. Begitu, Beb. Ya. Gerombolan penipu, gerombolan dukunnya seperti itu. Kan tukang nipu. Tuh, lanjut, Mbak. Dijalurkan melalui sarana akademik, ya kan? Karena pendidikan atau apa, ini kan nggak ngelanggar. Nah, jadi intinya gerombolan husnudzon itu adalah gerombolan orang-orang yang tertipu, yang mau ditipu. Nah, itu intinya. Gerombolan dari orang-orang yang husnudzon adalah gerombolan orang-orang tertipu atau mau ditipu. Itu intinya mah. Husnudzon. Karena dalam kitab-kitab Habibnya sendiri sudah dijelaskan. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari leluhur-leluhurnya para habaib, dari seorang Fagihil Mugaddam, itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang mau berhusnudzon kepada Fagihil Mugaddam. Nah, hanya diberikan kepada orang-orang yang mau berhusnudzon kepada Fagihil Mugaddam. Bahkan Abu Bakar Al-Idrus, di mana dia itu sudah memberikan jaminan akan bisa memberikan syafaat bagi seluruh umat Islam yang hidup pada zaman tersebut, zaman di mana beliau hidup. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang hidup pada zaman Habib itu, ya, harus memiliki rasa mahabbah. Atau dengan kata lain, dia ini harus menjadi seorang kibin, barulah dia akan mendapatkan syafaat dari al-imam. Syafaat dari al-imam Abu Bakar Al-Idrus, gitu. Jadi kalau mau mendapatkan syafaat dari Habib, mau itu yang hidup pada zaman ini atau pada zaman-zaman sebelumnya, itu statusnya harus menjadi muhibbin, mukibin, begitu, ya. Harus menjadi kibin.
Kalau nggak bisa. Nah, karena apa? Karena dengan tidak adanya mahabbah atau statusnya itu tidak mau menjadi kibin, itu jelas menolak syafaat mereka. Sehingga orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus maunya apa coba? Kita kasih edukasi. Loh, kalau memang benar, kita terima. Ya. Jangan kemudian memaksa, memprovokasi dan apa itu? Apa namanya lah? Masa memprovokasi rakyat Indonesia atau mendoktrin rakyat Indonesia, kita sulit dengan kelompok Habib. Tenang, Cina. Ada seorang Habib bilang gitu. Tenang, karena ini adalah narasi kebencian. Narasi kebencian. Giliran saya mengulas kitab-kitabnya Habib, khurafat-khurafatnya. Kemudian menjelaskan bagaimana ketidaktersambungannya. Itu disebut sebagai narasi kebencian. Disebut sebagai narasi kebencian. Mending orang kelihatan bejat terang-terangan daripada ditutupi. Nah, apalagi pakai udeng, pakai surban, pakai jubah, pakai tongkat gitu. Ana cucu Nabi, ana cucu Nabi, ana cucu Nabi. Kalian harus menghormati saya, kalian harus memuliakan saya. Mending orang bejat sekalian. Ada PKI lagi ngonten cina. Waduh, nggak salah. Itu DNID itu siapa ya? DNID itu. DNID itu siapa ya? DNID itu, kalaulah hurufnya itu pakai D, itu Habib. Nah, tapi kalau pakai T, itu bukan Habib. Begitu. Lalu kenapa itu? Kenapa? Kok keluarganya nggak diaku sih? Padahal kan pengaruhnya besar loh. Itu PKI. Kalau keluarganya PKI nggak dianggap sebagai saudaranya. Kalau keluarganya yang bukan PKI itu baru dianggap saudaranya. Nah itu namanya pilih-pilih itu, pilah-pilih, nggak boleh. Saudara ya saudara. Meskipun dia adalah seorang bejat, begitu. Meskipun dia adalah seorang PKI. Saudaranya tetap saudaranya. Masa gara-gara dia itu PKI kemudian dia tidak diaku lantaran hurufnya itu menggunakan huruf T bukan huruf D. Itu kan gimana gitu. Yang baik-baik doang yang diaku sebagai saudaranya. Gimana itu? Itu kan nggak fair namanya itu. Nah, giliran orang yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan keluarganya. Ya, orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Misalkan seperti Pangeran Diponegoro, itu Habib. Pangeran Diponegoro itu Habib. Lantaran apa? Beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda selama 5 tahun. Sehingga giliran seseorang yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keluarganya, yang memiliki jasa besar kepada bangsa Indonesia dan negara ini, itu dianggap keluarganya. Nah ini apa-apaan ini yang bukan keluarga? Dianggap keluarga ketika dia adalah orang yang baik dan memiliki jasa yang besar. Giliran keluarganya, ya dianggap sebagai bukan keluarganya lantaran dia adalah PKI. Padahal kan banyak tokoh-tokoh PKI dari kalangan Habib. Begitu. Yang kemudian ada lagi ya Habib itu yang menjadi antek Belanda, jongos Belanda, bahkan sampai mendapatkan bintang salib singa. Ada yang dapat 1 bintang salib singa, ada yang dapat 2 bintang salib singa, yang 1 bintang salib singa emas kecil pada tahun 1928. Kemudian yang kedua pada tahun 1929 dapat bintang OON, Orde Oranye Nassau. Nah, kalau yang kayak gitu nggak akan diakui, bahkan dianggap sebagai orang yang fitnah. Nah, itulah pola pikir Habib atau pola pikir kibinnya. Yang memang logikanya itu nggak tahu ini, dikemanakan itu logikanya. Naam. La ilaha illallah. Barakba nama Jawa bukan? Ya bukan, Kang Zen. Masa Barakba nama Jawa? Barakba. Itu adalah salah satu marga dari Habib. Kan banyak marganya itu kan. Marganya kan banyak. Nah, itu gerombolan yang di Pekojan, terutama Yahya. Utsman bin Yahya itu dapat 1. Dan beliau itu beliau itu sukses itu dalam mendidik muridnya. Karena apa? Kalau gurunya itu mendapatkan 1 bintang salib singa, maka muridnya itu mendapatkan 2 bintang salib singa. Dan tahunnya itu ada 1928, 1929. Bahkan diabadikan di koran itu. Ya, diabadikan di koran. Ada tuh skripsi dari seorang mahasiswa yang membahas tentang hal itu. Untung itu ditampilkan.
beritanya di koran Belanda saat itu ya. News Lokomotif Nederland. Koran itu ada. Kalau B. Lutfio Nugraha itu punya, nanti tolong kirim ke saya ya. Oke. Nanti sekalian abang terjemahin. Kan bahasanya bahasa Belanda itu mah. Oke. Ngaku-ngaku kan pamer. Sudah pamer, minta dihormati. Ya. Apalagi malak. Allah. Keras Katolik. Aduh. 25 juta. Islam 50 juta. Itu ada itu di Facebook saya. Habib yang malak-malak itu. Ya nanti sering YouTube ini ya, sebanyak-banyaknya. Sampai aja. Nambah. Kapan perang loh? Kalau kamu mengikuti, ya berarti nggak punya otak. Orang nggak punya otak, nggak punya dasar ilmu, taklid buta itu sesat. Walaupun bayarnya jihad, bagaimana jihad itu kebenaran? Ya benar apa tidak mengikuti mereka? Yang diikuti apanya? Habib itu yang diikuti apanya? Apanya coba nih. Badawi nanya itu. Mau yang diikuti apanya itu? Yang diikuti apanya ini? Nah, 50 juta untuk Nabi Muhammad. Kamu Katolik. 50 juta ya untuk Nabi Muhammad. Terus bisa menghatamkan membaca Yasin 90 kali. Itu juga. Bukan 90, Mbak. 90.000 kali. 90.000 kali. Coba. 90.000 kali ya. 1 jam itu 60 menit. Kita hitung. Kalkulator. Mana kalkulator? 60 menit ya. 60 menit kali 60 detik. Itu 3.600. 3.600 ya. Dibagi 90.000. Nah. Jadi dalam waktu 0,04 detik itu 1 kali Yasin. Sedetik belum, tek. Ya. Sedetik juga belum, 0,04. 0,1 detik juga nggak nyampe. Itu 1 kali Yasin. Mending kalau yang dibaca Yasin. Nah, Yasin doang gitu ya. Ini lengkap Yasin. Jadi di antara maghrib dan isya yang waktunya itu cuman berapa? 1 jam ya. Tadi 3.600 detik. Itu mampu untuk membaca Yasin sebanyak 90.000 kali. Yang doer, bos. Lambenya doer. Nasab saya lebih besar dari onta cenah. Aduh. Ngeri. Guys. Naam. 3 kali kecepatan suara cenah. Ngeri bengges Kang Desa Tani ya. Naam. Terus. Siap perang PWIRS di mana-mana itu sudah menyiapkan tempat, tinggal silakan Habib Rizik datang mau bawa orang Indonesia. Koar-koar saja di medsos, buktikan saja di dunia nyata. Betul. Koar-koar saja menyatakan diri sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab yang paling sahih sedunia, tokoh leluhur-leluhurnya adalah para imam, para mujtahid mutlak, para perawi hadis dan seterusnya. Buktikan saja di dunia nyata apakah benar atau tidak fatwa-fatwa, fakta-faktanya atau klaim-klaimnya, maaf. Klaim-klaimnya itu apakah benar atau tidak? Buktikan dong. Buktikan. Begitu loh. Naam, Bib Kafin. Buktikan di dunia nyata. Haplogrupnya apa? Begitu kan? Kemudian karya-karya dari Faqihil Mugaddam itu apa? Kalau benar seorang faqih, kalau benar seorang mugaddam, buktikan apakah statusnya itu adalah seorang imam atau tidak. Itu harus dibuktikan di dunia nyata. Begitu. Nah, siap Kang Tohari. Masyaallah, ini dari Lampung ini Kang Tohari ya. Subhanallah. Umur panjang kasihan, semakin banyak dosa nggak mungkin tobat. Itu gimana Allah, ya kan? Ada 3 Habib ziarah ke makam Nabi. Terus Nabi keluar duduk bersama mereka dan dikasih safinah dari Nabi. Kitabnya tahun 1900. Nanti kita cari ya building it ya. Mudah-mudahan ketemu itu datanya itu. Terus Orang Indonesia jadi domba. Nggak gentleman ngomong-ngomong sendiri buat masalah sendiri. Kemudian apa risikonya diberikan orang muhibinya ya kan, lempar batu sembunyi tangan, orang yang tidak bertanggung jawab dengan statementnya sendiri gitu loh. Habib bikin masalah sendiri, ngaku-ngaku turunan Nabi sendiri, belok-belokkan sejarah kuburan ini itu, tapi nggak berani tanggung jawab. Berarti kan jelas itu innal munafik bifatil aswali minanna, tanda-tanda munafik itu tidak bisa dipercaya. Jadi bikin kuburan sendiri, bahkan ajaran dalam kitabnya pun ada. Kemudian bikin belok-belokkan sejarah sendiri.
Giliran dimintain pertanggungjawaban, itu nggak mau. Giliran sejarah dibelokkan, suruh nanggung jawab, nggak mau. Giliran kuburan yang dibikin sendiri, kemudian dimintain pertanggungjawaban, nggak mau juga. Nah, ini maunya apa sebenarnya? Kan begitu, ya? Waduh, tanganku is gatel. Jangan gatel. Kalau gatel digaruk. Kang Alder itu juga sama tuh dari Kalsel, Kalimantan Selatan. Ya, yang pada intinya adalah ya kita tonton aja nanti bagaimana kedepannya ya. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan terkait persekusi segala macam. Itu pada ujungnya yang diturunkan itu adalah dari kalangan kibin, orang-orang Nusantara sendiri. Jadi ngapain? Kalau kita itu memerangi ya orang-orang Nusantara sendiri. Sementara Habibnya itu cuma tinggal nunjuk doang, ke sana kemari, begitu. Ya. Jangan mau. Jadi pengadu domba sebenarnya itulah yang menyatakan perang, sementara dia itu duduk manis di kursi empuk. Jadi sebelum kita tutup, kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya kepada siapapun. Siap Kang Den Kulub, Sukolilo ya, Sukolilo. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.